Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajat, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 202043501105. Saya dari kelas Y1D jurusan Informatika, kelas karyawan, dan nama dosen pembimbing saya yaitu Bapak Sutrisno SPD MPD. Di sini saya memenuhi tugas pelajaran agama yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Peri Rahmawan Asmail CMA. Beliau memberikan tugas untuk mereview salah satu materi yang telah beliau sampaikan. Di antaranya yaitu yang saya pilih tentang tauhid. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang pengertian tauhid dan bagian-bagiannya. Nah, tauhid sendiri yaitu diambil dari atau berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan Allah. Tauhid merupakan bagian paling penting dari keseluruhan substansi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tauhid itu merupakan awal atau akar yang pertama yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Tauhid tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, diantaranya yaitu tauhid rububiyah, dan yang kedua yaitu tauhid al-asma wa as-sifat, dan yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah. Marilah kita bahas dari mulai pertama, yaitu tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tentunya kita sebagai umat Islam harus tahu ketiga bagian tauhid tersebut. Tauhid rububiyah yaitu kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah, yaitu Rabb. Nama Rabb ini mempunyai beberapa arti, di antaranya Al-Murabbi yang artinya pemelihara, dan yang kedua An-Nasyir yang artinya penolong, dan yang ketiga Al-Malik yang artinya pemilik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Allah itu termasuk Al-Malik, pemilik, dan An-Nasir, penolong. Jadi dalam tauhid rububiyah ini kita diwajibkan untuk meminta pertolongan dan meyakini bahwa yang memberi pertolongan adalah Allah, yang memelihara makhluknya, yang menjamin keselamatan makhluknya adalah Allah. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid rububiyah diantaranya yaitu surat Al-Fatihah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi di sini maksud ayat Fatihah yang kedua tersebut yaitu Tuhan semesta alam. Jadi Rabb, pemilik semesta alam. Itu salah satu contoh ayatnya ya. Kita lanjut untuk membahas bagian tauhid yang kedua yaitu tauhid al-asma wa as-sifat, yang artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna
dan maktub dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tauhid al-asma wa syifa itu mengingatkan kita agar kita mengimani, meyakini sifat-sifat Allah baik yang wajib maupun yang mustahil. Karena sifat Allah itu ada 20, yang mustahilnya juga ada 20, wenangnya 1. Maka dalam tauhid al-asma wa syifa ini kita diwajibkan untuk hafal, mengetahui sifat wajib di Allah, sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Di sini ada contoh dalam ayat suci Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang insyaallah artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dapat kita simpulkan bahwa sifat wajib di Allah, sifat wajib bagi Allah, yaitu Allah memiliki sifat ilmu, maha mengetahui, maha pemberi segalanya. Yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari kata ilah, yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ini digunakan untuk menyebut sembahan yang hak dan yang batil. Jadi sebenarnya ketiga pengertian tauhid itu sama dengan Allah. Jadi intinya yang terakhir yaitu pesan saya untuk khususnya kelas Y1D, bahwa kita sebagai pemuda calon penerus bangsa dan agama, kita harus menanamkan tauhid dalam diri kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena ketika kita meyakini tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu dapat mengetahui bahwa sifat-sifat Allah itu ada sifat ilmu yang dapat mengetahui perbuatan jelek kita, perbuatan buruk kita, apapun yang kita lakukan, bahkan nafas pun tidak terlepas dari catatan tentara-tentara Allah. Dan yang terakhir, untuk bahasan tauhid itu menjadi bekal bagi kita, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk para pemuda, karena pemuda adalah calon penerus bangsa dan penerus agama. Kemajuan suatu negara, kemajuan suatu agama tergantung pada pemudanya. Mudah-mudahan dari bahasan tauhid tersebut kita dapat melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, diantaranya yang terkandung dalam tauhid yang tadi saya bahas. Ketika kita meyakini, ketika kita mengetahui sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, maka kita akan senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ketika tauhid sudah tertanam dalam diri seorang muslim, maka dia rela mengorbankan segalanya, hartanya, jiwanya, bahkan nyawanya. Dia akan rela mengorbankan demi agama Allah ketika dalam dirinya sudah tertanam kalimat tauhid la ilaha illallah. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.